Kisah Jagat Pasundan. Puun paralun. Kita perjalanan untuk capai ke Makom Pajulasan ya, tapi jalan itu tidak sulit ya, kita cuma naik ini buah pantun ya, Saninten. Iya mah pengen abahnya profil sejarah nak pentennya yang boleh dari Ciberobog tanya ke Ciberobog eta gitu sami nya panginten janten sami kene sareng ieu di Ciberobog mah janten sami sadek dia margi saur sapu di Citeuna kepungkur kitu janten ti dieu lagi kan itu gitu bapak nakon sabarang kirang ieu bapak teh Asal ya, di antawisna itu sabaraha rundayan Bapak turunan teh di antawisna nya kawit namun panginten nyati sesepuhna anu ieu we panginten nyati kami ada menyaldu ka panginten Gaduh Putra pengarsana yang guru-guru putih. Berarti ini mah berarti bang lerehannya dari Nabi Nuh alaihi salam ya. Dari pihak ibu bukan dari pihak bapak ya. Kalau pihak janten penginten ke pengarsana yang guru-guru putih Gaduh Putra opat penginten pengarsana yang Prabu Taji Malala pengarsana yang nya Buya Sukawayana antar dulu penginten yang Waris Dharma anu paopat yang langguana penginten eta ari yang ieu teh di yang Lukas berat jantan ieu mah mun gelar namun asli nama antawis da barason kopage antawis sareng pangarsan guru-guru wajib putih sinareng pangarsan yang saujagat saanggan sararai adegan gitu kumaha Beda tempat beda nama di debat. yang penginten anu cinta mata nanti pangarsan aya mun kuncung putih kamari ka Abah terus dibibikeun katarakeun penginten yang aya cinta mata nanti pangarsan yang kuncung putih kamari Abah memerupi dia ngomong Abah geus lah ngacik mah di dalam we mana jasad nama di sana kata katakeun Kisah Jagat Pasundan. Jadi pemirsa, perjalanan untuk capai ke Makom Pajulasan yang sapu jagat itu tidak sulit ya, kita cuma naik nggak berapa sampai nih. Sahabat KJP, lokasi makam tersebut sudah dekat ya, jadi ikuti terus kisah Jagat Pasundan. Ada ranjau nih. Pemirsa, ini saya menemukan buah pantun nih. Ini buah pantun ya. Saninten, buah saninten aya di parapatan. Hapunten, abi hapunten bila aya kalepatan. Ini nih buahnya nih. Ikuti terus. Puun paralun tali karuhun manggung kersana agung papayung Sunda sembada abdi ninyaring sumping ningganding pikeun ngurang asih
nu bersih galih nuweni aya pamrih ahungnya ahung persana samiang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Kisah Jagat Pasundan. Bagian part 2 yaitu tentang menyuksur galur patilasan Eyang Sapu Jagat. Dan kemarin kita sudah menyuksur satu makom ya, yang dimana letaknya itu adalah di Desa Cisoka Cilantung yang bernama Eyang Jagatnata. Nah, season kedua ini akan lebih menarik lagi dan masih ada season yang selanjutnya. Ikuti terus Kisah Jagat Pasundan. Pemirsa, hari ini kita masih bersama Bapak Kuncen yang bernama Bapak Adin, dan di sebelah saya ada Bapak Dadang Supriyadi. Nah gini Pak, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya dari bawah gitu. Nah ini makam siapa ini Pak? Patilasan atau makam? Makam sama makom beda katanya. Ini makam atau makom? Ini ya terbentuk patilasan, patilasan namun dibentuk makom. Jadi kawitnya ku bapak kapenakna pengen terbentuk makom. Tapi ya, bukan makomnya, tapi patilasan yang terbentuk makom. Kira-kira yang pertama yang menemukan ini petilasan ini siapa Pak? Abah atau masih ada yang lain gitu? Mungkin masih ada yang lain. Hanya margi nya para sesepuan itu luar kadang-kadang coba lewat dari bapak dipersilakan kalau mau kunjungan ke ini sudah melalui bapak kami bebas gitu nya itu kadang-kadang mungkin ada yang lebih bos dari waktu itu pengen ini. Bapak mah cuman menemukannya dari 85. Tahun 85. Tahun 85. Tahun 85 ya. 85 Bapak mau ke sininya. 85 saya kelahiran 86 Bradang. Oh iya. Dari 85 nya diselusuri ini sana yang Sapu Jagat. Kalau terbentuk patilasan. Ada hal yang menarik Pak tadi ada namanya Eyang Sapu Jagat. Terus Eyang siapa tadi teh yang di bawah teh? Eyang siapa Pak yang di bawah? Panji Sokana itu masih kerabat atau tidak? Mungkin kita masih ayah kerabat. Hal yang saya tahu kan Panglima Pajajaran, Pating Pajajaran atau yang disebut dengan Punggawa Pajajaran itu kan 30 lebih ada di Sumedang ketika kerajaan Pajajaran hancur oleh Prabu Siliwanginya Surawi Sesa kalau nggak salah. Nah itu diserang oleh Surosoan Banten dan masih ada satu bukti yaitu mahkota Binokasi yang ada di Museum Sumedang. Tapi setelah ini kita cek kisah Jagat Pasundan. Yang menyambung tadi, mahkota Binokasi sebelum ke Sumedang kali itu kerajaan Banten itu mengambil cuman batu penobatan ya kan. Nah 30 lebih punggawa Pajajaran itu hadir di Sumedang, itu pindah ke Sumedang. Kita itu benar Bah, karena memang tidak diketahui jadi atau mungkin juga punggawa di Pajajaran gitu, atau seorang hyang atau resi. Ya itu bapak itu melangkah seperti itu bapak mungkin ya seperti kepatihan. Ya kepatihan yang di sini ada yang untuk disebut Panglima di ini ya seperti yang lain itu di Susuren itu Panglima. Oh Panglima mungkin ada memang terbentuk seperti pati Pajajaran mungkin ada di sini. Dan ada hal juga yang menarik, yaitu Eyang Sapu Jagat itu lahirnya sebelum kerajaan Sumedang berdiri lagi. Mungkin sebelum kerajaan Sumedang Larang berdiri. Tadi dilihat dari bawah silsilahnya, diantaranya Eyang Prabu Tajumela itu di bawah sekali, Eyang Sapu Jagat di atas, berarti sebelum kerajaan Sumedang Larang berdiri. Kan kerajaan Sumedang itu dicetuskan
oleh guru yang apa itu? Yang guru Aji Putih ya, Aji Putih. Dan di kata-kata dari Sumedang itu dari yang Prabu Tajumela dari itu ya. Ini Sumedang gitu. Dan yang sapu jagat petilasan yang sapu jagat di sini kemungkinan melihat dari profil pertama apakah itu oleh pemerintah kolonial Belanda itu dibuka pada waktu jam berapa Pak? Mungkin maksudnya Bukannya kan mungkin sebelum Belanda itu ada India, mungkin zaman India. Tapi tadi saya melihat Bah, tadi di makom yang suku jagat ini tadi sekilas melihat mistis ini Bah ya, melihat seperti ada tameng gitu Bah ya, ke atas. Jadi yang makhluk halus yang dari luar itu cuma menonton dari belakang sana Bah, yang di belakang sana sama belakang sini. Jadi nggak masuk gitu ya. Mungkin salah satu karomah dari yang suku jagat ini Bah. Apa mungkin pernah atau sesuatu terjadi di sini Pak? Mitosnya di mana Pak? Ya, hal yang mistis atau gimana ya? hal-hal yang mesti itu tergantung ke diri kita. Tergantung kalau kita pengen ya seperti silaturahmi atau ngedehes itu mungkin ada. Kalau kita pengen ketemu pasti bakal ketemu ya, dengan cuman mengubah wujud ya seperti ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning di sini. Itu penjagaan. Kalau kita pengen ketemu, tapi kalau kita silaturahmi nggak ada sih, nggak mungkin. Itu tergantung ke diri kita. Sompral aja, sompral jadi Silakan tekan sompral. ya, kayak sompral. Menantang ya, menantang. Jadi tong nantang. Jadi orang malah menantang istilahnya hadir yang namanya mistis. Tapi kalau tidak nantang sebatas silaturahmi ya kita diterima dengan baik itu bahaya. Ya pemirsa, kisah Jagat Pasundan sejarah adalah kejadian masa lalu, di mana kejadian ini harus kita bongkar kembali. Untuk apa? Untuk menjadi sebuah cerminan di masa depan yang kita akan laksanakan. Ikuti terus kisah Jagat Pasundan. Pemirsa, kisah Jagat Pasundan, Cisoka ini adalah satu desa yang dimana dulu waktu aku kecil itu jalannya masih banyak batu dan menggunakan belum ada motor, belum ada kretek itu waktu itu masih kita masih jalan kaki jalan satu tapak ya Bah ya, dulu itu masih belum ada penduduknya. Nah sekarang ini ada pelopornya, ada kuunya, ada atau bukan kuu atau namanya kepala dusun. Nah kepala dusun ini yang membuka lahan untuk menempati daerah Cisoka Sumedang Selatan ini. Dan banyak hal-hal yang menarik di desa Cisoka ini. Contohnya adalah banyaknya makam ataupun makom petilasan dari sejarah zaman dahulu kala. Nah seperti makom Eyang Sapu Jagat ini salah satunya ya. Jadi Bah gini, ada satu hal yang menarik tadi disebutkan yaitu ibu ratu siapa yang di Papua? Ya, Ambu. ya ambu kan jadi ambu juga. Jadi itu seleresna di Cipok itu ibu ratunya Pantai Selatan. Ibu Ratu Pantai Selatan. Kalau itu Bah, kalau menyambung Ibu Ratu Pantai Selatan, dahulu ada cerita tentang Astadewa, kalau nggak salah Astadewa mempunyai anak 3 Bah itu. Yang pertama Sang Hyang Jaya Brahma, yang kedua Sang Hyang Jaya Wisesa, dan yang ketiga itu Sang Hyang Baruna. Nah ini Sang Hyang Baruna ini kalau sebut itu dari selatan juga Bah. Apakah sama atau tidak itu Bah? Mungkin ada kesamaan mungkin ada kesini. Ini bapak juga yang hadir ke bapak yang seperti ini
agama kan. Ada yang dari Laut Kidul, ada yang dari selatan, gitu. Ada kesamaan. Ada juga. Jadi mistisnya kuat sekali di daerah Cisokai ini. Masih terjaga. Kalau di daerah kota-kota sekarang itu mistis seperti halnya Pantrangan itu sudah mulai pudar. Kenapa? Karena anak cucu kita itu tidak tahu halnya sejarah Sumedang, sejarah Pajajaran. Tapi kenapa sejarah Pajajaran, Sumedang itu hilang? Malah yang dikenang itu adalah sejarah siapa ya pemersatu Nusantara itu Kang? Lupa lagi tuh Kang. Gajah Mada ya itu. Ya Gajah Mada ya. Nah itu padahal kita sebagai orang Sumedang itu bangga loh. Jadi mempunyai sejarah Sumedang dengan menyatu Sumedang dengan Pajajaran gitu. Jadi mitosnya di sini adanya mitosnya, kalau mitos bahasa Pamali, bahasa kata Suburongnya, jangan menyebutkan sebaliknya dari lelakinya. oh gitu, jangan menyebutkan sebalik di lelaki. Sebalik lelaki. Kadang-kadang bakat kudede sama putra kita yang kalau putra kita lelaki itu ada sebaliknya yang gitu. Kita jangan disebutkan yang Mungkin itu. ada Harus lelakinya. sejarahnya ya, Bah ya. Ya, Ada sejarahnya. Ada sejarah lelakinya. Seperti halnya di Cipancal tidak boleh Ngeng. menyebutkan. Nah gitu. Itu. Ada sejarahnya, jadi sejarah seperti Cijolang gitu kan. Yang mah sekilas we ampun paralun ya kapal sepunya kadang-kadangnya gitu nya soalnya jatuh ke sini. Jangan di sini. Itu maaf bapaknya juga. Maaf. Jangan menyebutkan itu. Kalau hewan juga bapak lelaki nah. Kalau Ya pemirsa sahabat KCP seperti ada itu ya. yang menyebutkan sebaliknya dari lelaki no. Oh, Ini maafkan itu bahasa mitos gitu. Jadi harus dijaga nih ulah sompral. Udah sopral gitu. tadi juga ya Pak Dadang, kita pas begitu masuk ke sini mistisnya sangat kental sekali tadi. Poek gitu kan. Iya, Gelap emang ya. Tapi pas begitu kita tawasul kita minta izin, alhamdulillah terang. agak terasa gitu. Oh, iya. Istilahnya. Mungkin salah satu dari teman kita juga pasti merasakan ada suatu hal energi begitu betul gitu Pak. Mungkin udah sering kejadian deh bahasa mitos di sini kadang-kadang ya seperti ya, kalau dulu itu asin berem gitu ya asin berem di sini kan bahasanya udah muncul jangan menyebutkan Asin pedas berbeda ya. jangan udah muncul di sini kalau waktu dulu mah kalau nyuci pakaian kan kadang-kadang pengen cepat garingnya kebutkan jangan kejadian ya paman bapak di sini paman dari Kidul dari Garut jadi paman di sini dia bukan menguji ilmu gitu cuman pengen tahu aja oh sebelumnya itu kebut baru dijemur kan cuman nyalira kok kehujanan sampai agung anu sanes mah henteu segelimbangnya nyari oh nah eta didinya keajaiban sepuh Jadi sahabat KJP, jadi kalau kita ingin dihargai seseorang itu, maka kita hargai dulu diri kita dan diri orang lain itu hargai lah, gitu ya. Jadi kita saling menghargai. karena itu kan pengen ketemu kejadian dari sawah dadap Bani di Bandung kesini mau pengen ketemu dengan karuhun di sini baru saja di bawah pan udah ngejaga tiga yang hitam yang putih yang kuning tuh kalau mau ketemu kan ini tak wah tak kemunur tak mabur gitu matak dan bahasa lah sekedik oge dengan Tong kayak sompral gitu bahnya. Urang mah aya adab-adaban ya, ramah jadi Seru ya menurut ya. seru. Jadi menguak sejarah itu hal yang paling seru gitu ya Seru menurut kita. pisan, Jadi seru pisan. bangga kepada hati kita bahwa Kan kita orang kudu bangga jadi orang orang Sumedang atau orang Sunda kamu orang Dayak menelusuri mah gitu. Alhamdulillah orang teh bertemu dengan sesepuh kita gitu anu mukakeun di antausna
Pajajaran. Manakib yang sapu jagat. Betul. Jadi dulu kita kan jadi dulunya ini teh nggak mau dibangun seperti ini ya, Bah. Makam. Oh, jadi sahabat KJP emang di agama juga kita tidak boleh meninggikan makam ya. Jadi kita harus makam itu pakai batu. Jadi lain paling dibangun dia, jadi istilah dianjurkan. Ibah ya. Ya seperti itu petilasan waktu dulu nah itu bata merah kan eta bata merah. itu batu Tilas kapungkurna itu. Oh, Itu kapungkurnanya eta batu tarik 400. Nah tadi Cipaku teh. Hari di Dharma Raja Cipulet mah sumur Cipaku. Oh iya mah mata air. Mata air Cipaku. Jadi sahabat KJP perjalanan kita itu yang seru ya, sangat seru sekali pisan. Makanya ikuti terus dong, nongkrongin tuh channel KJP ya, Kisah Jagat Pasundan. Subscribe ya, like and comment. Jangan lupa subscribe ya, like, comment dan share sebanyak-banyaknya bersama Kang Sahid, Kang Dadang, Kang Denny sama Bu Nuri. Oke, gitu Bang ya. Jadi gini Pak, tadi ada Eyang Jagatnata itu saya menemukan kisah dari kisah Jagatnata itu, kalau misalkan diartikan Jagat itu dunia ya Pak. Ya. Kalau Nata itu tersusun ya, jadi nyusun negara ya. Jadi nyusun negara berarti beliau itu seorang raja Triloka yang sangat adil. Kemungkinan nih Eyang Sapu Jagat juga mungkin ini seorang patih atau prabu atau apa gitu ya, nggak mungkin kalau seorang prajurit ya padahal ya pasti dia seorang punggawa Pajajaran. Nah, hal yang menarik dari kisah Pajajaran tersebut juga nanti kita akan kuat ke saudara pemirsa KJP, kita akan menyetruk tapi di Sumedang dulu, nanti selanjutnya ke Bogor, Batu Tulis Bogor. Masih ada banyak cerita di Batu Tulis Bogor. Kita akan menguak dulu kota Sumedang. Kota Sumedang itu adalah kota yang sangat menarik, letik campernik katanya. Sampai kapanpun mahkota Binokasih itu adalah tanda bukti dari kerajaan Pajajaran. Salah satunya itu adalah kerajaan Sumedang Larang yang tidak akan pernah hilang dari sejarah. Sebab apa? Sebab mahkotanya tersebut masih ada di Sumedang, yang artian Binokasih, Bina, Menoman, Kaasih. Ikuti terus kisah jejak Pasundan. Pertanyaan itu tentang batu, itu batu apa Bah itu yang sebelah sana? Coba Kang itu di surat kawasan batu ya. Yang batu itu Bah seperti itu. Yang disebut itu dari Sumedang itu, dari sesepuh Sumedang itu disebut batu mahkota, jadi justru bentuk seperti mahkota gitu. Batu mahkota Ya, sebenarnya yang itu. Nah, kalau ditilik-tilik memang bentuk Seperti mahkota Binokasih ya yang tadi kita ceritakan ya. bentuk gitu. Jadi harus dikembalikan ke museum. Jadi kota Sumedang itu museum itu dulunya itu keraton Kesumedangan. Yang dimana keraton Sumedang itu yang pertama ada di Dharma Raja yang disebut dengan Temong Agung. Temong itu terlihat, agung itu besar ya Bah. Terlihat megah gitu kan. Dan yang terakhir keraton Sumedang itu ya di pusat kota. Ya seperti itu seperti di ini yang Panji Soka. Panji hiji, nah hiji kok, nah hiji kabeh saja Allah berat sadunia, nah hiji sok taruh pasukan jadi kasbat Panji Soka dengan ketuanya. Sok buka. Yang saya bingungkan itu Bah tentang sejarah itu kerajaan Pajajaran itu kan hancur atau ngehilang gitu ya. Sama juga kerajaan Sumedang ketika ada perang Bubat, ada perang apa gitu, tapi bukti-buktinya itu nggak ada di mana keraton saja ya Bah. Itu apakah Ahyang atau Moksa atau Loksa gitu. Nah itu apakah Abah tahu tuh mengenai kerajaan ini? Kalau di Cirebon ada bukit gitu Bah, iya kerajaannya ada. Kalau terus fosil, bukan fosil apa ya kalau bekas kerajaan itu, Mang Dadang. Pokoknya ya. Mungkin memang di mana-mana seperti di Nagreg kan kayak disebutnya kerajaan Manikmaya. Oh iya. Manikmaya. Di ini juga memang sudah ada terbentuk kerajaan cuman belum tergali
sekali. Itu seperti itu ya kerajaan Kendan, Kelang yang ada di Wanayasa itu sama kerajaan Medang. Iya Medang yang di Kampung Mas Jawa. Yang saya tahu itu Kang Dadang. Ketika kerajaan Medang itu kan sama ada juga Prabu Siliwangi ya di sana. Kerajaan Medang yang di bawah Gunung Kampung Mas itu. Kita nanti ke sana Kang Dadang ya, kita cek bisa. Kita pertemuan, ada kisah cintanya juga nanti Prabu Tajimalela, ada kisah cinta dari Dewi Rengganis juga Mang Dadang, yang dimana orang Tasik, orang Sumedang nggak boleh ke danau tersebut ya Bah, di Tasik kalau nggak salah itu. Iya, Situ Lengkong. Situ Lengkong, bener. Situ Lengkong ulah. Situ Lengkong lah itu. Ya, Lengkong. Situ Lengkong orang Sumedang itu bisa. Ah, betul. Itu sejarahnya sangat menyayat hati. Seorang ibu mencari anaknya itu kalau nggak salah. Seperti orang Garut, Situ Cilonca, itu menang orang Garut mah. Ya. Oh, jadi Sumedang mah Situ Lengkong. Situ Lengkong. Itu orang Sumedang Itu dulu. hal yang nanti kita akan coba buka sejarah di Eta kisah itu Situ Lengkong di mana? di Tasik ya Bah. Tasik, banyak ini ya, lewatan jalan Panyalu. Dekat Panjalu. Jalan Panyalu. Kalau kisah Dewi Rengganis sama Raden Kian Santang juga kan itu di situ apa di Bandung? Situ Patenggang. Iya, Ini ada Gunung Sepuh, ternyata Gunung Sepuh yang Gunung Sepuh itu pada Gunung Sepuh. Kita hanya bisa baca-baca atau menguak sejarah kisah Prabu Kian Santang itu sebetulnya bukan Prabu Kian Santang tapi Kian Sancang, Dadang ya. Sancang. Sancang. Oh, subhanallah, masya Allah. Nanti kita bahas lagi di saluran kita kisah Jagat Pasundan. Pemirsa KJP kisah Jagat Pasundan, mungkin hari ini kita tutup saja berdialog dengan Bapak Adin. Insya Allah kita ada ketemu lagi di part 3 yaitu di makam siapa Pak? yang Panji Soka. Yang Panji Soka. Panji itu satu, Soka itu Gembira. gembira. Jadi satu gembira. Kita ikuti terus kisah Jagat Pasundan.